Kemarin, bertepatan dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, di hari ke-14 kelahiran buah hati pertama mereka, pasangan Thorik Halilintar dan Alia Maset gelar akekah. Thorik dan Alia hanya mengundang keluarga terdekat, agar suasana lebih terasa sakral dan intimate. Maka yang hadir di pihak Aal tampak Zahwa Mas Said. Sedangkan dari pihak Thorik, hadir sang kakak Atta Halilintar bersama sang kakak ipar Aurel, juga Geni Faruk sang ibunda yang datang bersama dengan beberapa adik Thorik. Acara akikah berjalan lancar tanpa hambatan. Tadi juga maksudnya kita memang keluarga inti aja ngundangnya Aal, maksudnya nggak ada ngundang teman atau yang lain gitu. Jadi lebih ngobrol-ngobrol, silaturahmi. Ya akikah sih tadi doa gitu-gitu ya sayang? Doa, potong rambut sesuai sunnahnya aja. Iya, jadi ngikutin. Ya lebih kesyukuran dan doain yang terbaik untuk anaknya. Tadi ikut gitu, kan katanya soalnya iya kakak katanya, oh ya udah oke gitu. Jadi tadi kita ngikutin aja lah acaranya di dalam. Iya, tadi kan udah marhabanan, potong rambut, terus kita udah ini anak-anak banget. Gak rewel. Kalau digendong-gendong sama orang lain gitu sama Kalau digendong juga diem aja, tidur aja dia. Kayaknya tadi baca Quran, terus tahlilan, terus selawat, terus potong rambut, ya kan? Jadi semuanya pada ikut motong ya Bang ya? Dari Umi, Iya, Abang. tadi semuanya sempat ikut motong lah, alhamdulillah. Di hari akikah yang digelar untuk sang buah hati tercinta, Thorik dan Alia menyembelih 2 ekor kambing. Ditanya soal jumlah dari kambing yang disembelih tersebut, Thorik malah justru baru mengetahui makna dari semua itu belakangan ini. Kambingnya 2. Aku juga baru tahu ternyata anak laki-laki itu kambingnya 2. Oh iya. Kalau akikah itu memang kan seperti kayak ketika anak lahir, kalau bayinya laki-laki kan 2 kambing, kalau perempuannya 1 kambing. Dan ketika kita melakukan akikah itu niatnya supaya kita niat untuk disembelih juga segala sifat-sifat haiwani yang ada di dalam diri. Dan kita orang tua, anaknya, jadi supaya benar-benar dia terbebas dan menjadi anak yang soleh. Jadi orang tua baru, Thorik dan Alia sendiri merasa sangat bersyukur. Ya, meski cukup harus effort karena baru belajar melakoni peran sebagai ayah dan ibu, tapi dengan adanya keluarga besar yang selalu suportif, Thorik dan Alia jadi lebih enteng menjalaninya. Di antara keluarga besar yang sangat support adalah Aurel istri Atta. Sebagai kakak ipar Thorik dan juga sahabat Alia sejak lama, Aurel yang sudah berpengalaman mengurus dan merawat 2 orang anak, ikut aktif mendampingi Alia untuk menjalani perannya sebagai ibunda baby Aras. Ada sharing-sharing tentang mengurus Iya, baby gitu, sering Bang? sih. Ya yang lebih sering nanya Aal sih. Pokoknya dia kadang kalau butuh apa tuh biasanya ngechat atau enggak telepon, nanya, mulai dari nanya suster, nanya apa. Terus nanya tadi misalnya ini gimana sih, itu gimana ya. Ya udah gitu, namanya kakak, ya udah kalau dibutuhin apa ya langsung ya udah oke ayo apa gitu. Ya pokoknya namanya ibu menyusui. Terus apalagi baru melahirkan kan memang butuh banget support, butuh banyak yang apa ya, yang nemenin. Nah itulah jadinya supaya takutnya kan supaya nggak kena baby blues nggak apa. Jadi kita ya sebagai kakak selagi dibutuhin ya, kalau selagi waktunya bisa ya pasti dibisain. Tapi benarkah karena sering membantu Alia mengurus baby Aras, Aurel jadi kepingin secepatnya memiliki buah hati laki-laki? Apalagi baby Aminah sang buah hati pertama terlihat mulai suka dan sayang pada baby Aras, sebagai pertanda bahwa ia pun menginginkan seorang adik laki-laki. Mau ketemu baby, Happy nggak mau? Nanti manggilnya ibu loh, udah bukan manggil anti AA lagi ya. Manggilnya siapa? Ibu. Iya pinter Tos. Ibu. Manggilnya ibu. Ibu. Iya cintaku. Lucu gak? Mau nggak punya baby boy? Kakinya lucu banget kan? Ya doain aja semoga bisa punya anak cowok. Ya, Tapi berdoa. udah punya anak cewek juga udah bersyukur banget dan udah bahagia banget. Ini udah ada nih, kan udah ada Abang Aras, jadi udah mungkin masih nanti lah, Belum dalam waktu dekat lah. belum sih, masih mau fokus sama Aminah Azura karena kan kasihan mereka masih kecil. Maksudnya Aminah masih umur 3, Azura baru 1 tahun setengahan gitu ya. Jadi maksudnya mereka kan masih butuh orang tuanya fokus sama mereka gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya masih mau punya baby dalam waktu dekat tuh ngerasanya kayak kasihan karena waktu itu Aminah udah mepet kan gitu. Jadi sekarang kayaknya biar fokus, terus kitanya juga mau lebih nyantai. Maksudnya ya udah kita quality time, banyakin sama anak-anak, banyak waktu berdua kayak gitu.
Sementara Thorik sebagai ayah baru yang tengah menikmati perannya sebagai orang tua, rela libur kerja selama 2 pekan khusus untuk ikut menjaga dan merawat sang buah hati. Jika Alia bertugas menyusui baby Aras, maka Thorik rela mengambil peran sebagai ayah yang ikut mengganti popok bayi, memandikan, ataupun mengganti pakaian sang baby. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya deh. Enak ya. Bisa papa enak. Oh, belum pupi ya? Belum pupi ya? Pinter deh, Arasnya nangis. Masih palanya. 1, 2, 3. Wah. Adaptasinya sih aku masih banyak belajar sih jujur sampai sekarang juga. Menjadi ayah tuh gimana sih caranya dan lain-lain, banyak nanya sama banyakin waktu untuk tahu gitu ya. Jadi aku banyak di rumah sih 2 minggu ini. Iya, dia hands on banget. Dia juga banyak baca dan banyak belajar ya. Jadi nggak terlalu kagok atau gimana sih yang aku lihat ya. Jadi udah banyak taunya gitu. Di bulan pertama kelahiran buah hati pertama, Thorik dan Alia pun memutuskan untuk masih merahasiakan wajah baby Ahmad Aras Omara Thorik untuk publik, kecuali hanya orang-orang di sekeliling mereka. Thorik khawatir ada banyak hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi untuk sang buah hati jika terlalu diekspos ke media. Iya. Mungkin alasannya kenapa sih, Bang? Dengan alasan api. Iya, nggak pengen dulu deh. Belum tahu sampai kapan nih. Iya, mencegah dari banyak hal lah. Jadi kalau bisa nggak dulu gitu. Untuk aku juga mau terima kasih juga buat teman-teman wartawan, media dan netizen juga ikut juga menjaga kerahasiaannya. Terima kasih. Mohon maaf, ini langsung aura bapak-bapaknya itu langsung ada gitu ya. Ditambah juga yang mungkin dengan ya, Pak. jenggotnya, wibawanya, karismanya langsung bertambah, auranya bertambah gitu. Memang tidak salah kalau misalnya memang kita punya baby itu di saat memang kita sudah siap gitu Tuhan berikan, itu akan indah pada waktunya. Jadi ya lebih kalem lagi gitu ya. Wow. Dan pastinya ini kebahagiaan sendiri ya buat baby Aras yang Aras yang punya ibu seperti Alia, papa seperti Thorik gitu ya. Dan kita juga harus menghargai apa yang menjadi keputusan mereka berdua. Betul. Kita bisa melihat sih karena belum ditunjukkan aja pro dan kontra terhadap baby Aras ini udah banyak banget gitu. Padahal dia masih bayi, belum ngerti apa-apa kok udah banyak hujatan. Apalagi kalau misalnya nanti wajahnya sudah di-reveal, secakep apapun pasti netizen tuh punya yang namanya celah untuk menghujat ataupun memberikan komentar negatif. Makanya benar-benar menurut aku ya salah satu kebijaksanaan. Kalau sampai dengan sekarang hanya orang-orang terdekat saja yang bisa melihat, dan pasti kita juga tahu kalau orang-orang terdekat selalu punya intensi baik dan juga selalu mendoakan yang terbaik untuk keluarga kecil ini ya Pak. Itu dia, karena memang itu kan orang tuanya, jadi dia yang melahirkan semuanya, jadi dia berhak untuk ngelakuin apapun. Kalau memang mau di-keep private dulu untuk media selama beberapa bulan atau beberapa tahun ya it's okay, let them be ya. Tapi menurut Bapak kira-kira baby Aras nih mirip siapa nih? Kalau feeling saya, kalau anak perempuan kan biasanya mirip sama bapaknya. Bener. Ya kan? Kalau anak laki-laki biasanya berat ke mamanya. Biasanya berat ke mamanya pastinya. Jadi kita semua udah gak sabar, tapi pasti tetap mendoakan yang terbaik dan kita akan lihat tumbuh kembangnya seperti apa, dan pasti juga dilanjutkan nanti langsung baby kedua seperti apa gitu Bu ya. Cepet-cepet gitu loh. Sabar Pak. Sabar. Berbicara mengenai tumbuh